Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Jumat akan mendiskusikan hasil materi yang telah kami jelaskan. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridya Zuri dengan NPM 2412011016. Perkenalkan, saya Halida Zian Buma Ramadhani dengan NPM 2412011022. Perkenalkan, nama saya Raza Fira Azra Alia dengan NPM 2412011117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadan Saidi, NPM saya 2412011071. Perkenalkan, nama saya Stefan Bektahono dengan NPM 2412011070. Jadi di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta buku ajar hukum asuransi dan pengangkutan niaga. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam materi pertama mengenai peransurasian atau pertanggungan yang akan dijelaskan oleh Stefan. Jadi di sini saya akan membacakan materi yang pertama, itu pertanggungan dan perasuransian. Jadi kenapa sih di sini kita bahas pertanggungan dengan perasuransian di awal? Karena di sini perasuransian atau pertanggungan itu adalah perjanjian di antara tanggungan dan penanggung. Jadi di situ udah dijelasin di pertanggungan. Nah, yang kedua itu perasuransian. Di sini dijelasin juga ada di UU nomor 40 tahun 2014. Asuransi dan pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima permin untuk memberikan pengganti atas resiko kerugian. Nah, pihak terlibatnya ada yang namanya penanggung. Penanggung ini bisa dari perusahaan asuransi. Nah, yang kedua ini namanya tertanggung, nasabah atau pihak yang dilindungi. Itu mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari pengertian dari pertanggungan dan perasuransian. Baik, setelah kita melanjutkan pembahasan mengenai asuransi dan pertanggungan, selanjutnya kita akan beralih dengan materi asuransi premi polis, yang dimana ketiganya merupakan sumber utama atau dari unsur utama dari adanya sebuah perjanjian asuransi. Pertama, dari materi asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi ialah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dengan pengusaha atau pemberi polis itu sendiri. Lalu, ini akan menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian atas keresikoan atau tanggung jawab tertentu. Sedangkan dalam buku ajar lainnya itu disebutkan bahwa definisi peransuransian diklasifikasikan menjadi dua hal utama. Yang pertama adalah usaha asuransi, lalu yang kedua adalah usaha penanggung atau penunjang, yang dimana usaha asuransi ini adalah kegiatan yang memberikan jasa penguasaan atau resiko, misalkan asuransi jiwa atau asuransi dari kerugian. Lalu usaha penunjang itu adalah kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung yang ikut untuk membantu kegiatan usaha asuransi tersebut. Selanjutnya, begitupun pada premi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa premi ialah sejumlah uang yang ditetapkan perusahaan asuransi yang telah disetujui untuk dibayarkan oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Atau dalam pasal 246 KUHD, premi ialah dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menerima premi. Pun kriteria premi asuransi berdasarkan POJK nomor 8 tahun 2024 ialah premi harus ditetapkan, disetujui, dibayar sesuai dengan waktu dan dapat dibayar dalam mata uang rupiah yang telah ditetapkan oleh BI Bank Indonesia. Dan dalam premi asuransi juga terdapat premi restono, yang dimana premi restono adalah premi yang mencerminkan sebuah prinsip no risk no premium. Artinya, tidak ada resiko maka tidak ada kewajiban untuk membayarkan premi. Dan yang terakhir, mari kita akan membahas mengenai polis. Polis yaitu pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Artinya, ini dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi polis ialah sebagai bukti tertulis telah terjadinya kontrak asuransi. Pun terdapat syarat khusus dan janji khusus dalam isi polis, yaitu yang pertama ada hal dan tanggal dari pembuatan perjanjian polis itu sendiri, ada nama tertanggung baik itu diri sendiri ataupun pihak ketiga, benda yang diasuransikan, jumlah yang diasuransikan, dan event yang ditanggung oleh seorang penanggung. Ada premi asuransi,
dan saat bahaya mulai berjalan dan berakhir, bagaimana semua keadaan dan syarat-syarat tersebut khusus untuk dilaksanakan. Begitulah materi mengenai asuransi, premi, dan polis. Saya ingin bertanya sama Ribia Turi. Tadi itu dia ngejelasin tentang polis. Nah, polis itu apa sih? Saya kurang paham. Jadi selain polis ada juga tadi itu ngebahas tentang syarat khusus di polis itu. Boleh dijelaskan ulang? Nah, jadi gini, kebetulan aku emang megang materi polis. Jadi gini ya teman-teman, polis itu kita ketahui, jadi polis itu adalah pihak yang mengikatkan diri kepada perjanjian asuransi. Yang dimana ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi polis tadi sebagai bukti bahwa kesepakatan atau kontrak itu telah terjadi. Dan yang dimaksud Zidan tadi bahwa syarat khusus dan janji khusus ini harus terdapat dalam isi polis. Kenapa? Karena ini akan menjadi bukti bahwa fungsi polis tersebut telah terlaksana seperti tertentu. Jadi bagaimana syarat khusus dan janji khusus tadi itu sudah tertera dalam pasal 256 KUHD, yang dimana setiap polis tersebut telah memenuhi apa sih syarat khususnya. Misalkan itu ada hari atau tanggal pembuatan perjanjian, ada nama tertanggung, ada benda yang diasuransikan, ada jumlahnya, eventnya, bahkan preminya. Tetapi kita perlu tahu bahwa setiap polis tadi itu ada, tapi kecuali untuk asuransi jiwa. Jadi kayak gitu Zidan, apakah sudah jelas? Jelas lah, jelas. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanggungan dan tertanggung. Apa sih bedanya antara penanggung dan tertanggung? Jadi menurut ketentuan pasal 246 KUHD, penanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diantaranya akibat dari suatu evenement. Lalu selanjutnya subjek asuransi. Subjek asuransi adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Dalam sistem hukum Indonesia, KUHD pasal 246 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Penanggung adalah pihak yang mengikut resiko dalam prakteknya berupa perusahaan asuransi yang berstatus badan hukum yang ditanggung oleh pihak yang mengalihkan resiko berupa individu, kelompok, atau badan hukum sejenisnya. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan asuransi antara penanggung dan tertanggung, merupakan keterikatan hukum yang lahir akibat persetujuan beban kepada belah pihak yang dituangkan ke dalam bentuk polis asuransi. Keterikatan bersifat timbul balik setelah terjadinya kesepakatan antara polis asuransi, dan keterlibatan tertanggung wajib membayar premi asuransi kepada penanggung secara berkala atau sekaligus sesuai dengan ketentuan perjanjian. Penanggung menerima pengalihan resiko dan tertanggung dalam berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila terjadi evenement, peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kehilangan atas benda yang diasuransikan. Unsur yang terdapat dalam pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Rumusan pasal 246 KUHD hanya mencakup kerugian, bukan asuransi jiwa. Unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi kerugian adalah 1. Adanya penanggung dan tertanggung. 2. Adanya persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung. 3. Adanya badan asuransi dan kepentingan tertanggung. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya premi dan risiko. 6. Adanya evenement dan ganti kerugian. 7. Adanya syarat-syarat yang berlaku. Dan yang terakhir adanya bentuk akta polis asuransi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penanggung dan tertanggung. Jadi kan dia udah jelasin tentang penanggung sama tertanggung tuh. Iya. Di sini aku kurang jelas sama hak-haknya. Coba bisa dijelasin lagi hak-hak tertanggung itu apa aja gitu. Jadi hak tertanggung itu ada 4 stephen. Pertama itu ada hak untuk mendapatkan kejelasan, kedua ada hak untuk mendapatkan ganti kerugian, ketiga ada hak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir itu ada hak untuk mendapatkan keadilan. Oh, jadi Sudah jelas, Stephen? ada 4 ya hak-hak Iya. tertanggung. Mungkin itu aja sih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk hukum dan usaha perasuransian.
Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bentuk usaha itu terdapat 3. Yang pertama, persoalan terbatas, bentuk yang paling umum di mana modal berbagi atas saham. Pihak asing hanya dapat mendirikan usaha asuransi di Indonesia melalui kemitraan dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas. Yang kedua, koperasi, badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang ketiga, asas usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Bentuk ini khusus bagi lembaga yang sudah ada saat undang-undang ini diundangkan. Undang-Undang 40 tahun 2014 mengamanatkan pengaturan ini lebih lanjut mengenai bentuk ini melalui peraturan pemerintah. Perusahaan asuransi dan usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi dan jasa asuransi syariah hanya kepada anggota. Setiap anggota perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama wajib menjadi pemegang polis dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang kedua, ada jenis usaha perasuransian. Perusahaan perasuransian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan yang menjalankan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi terdapat 3 lagi. Yang pertama, usaha asuransi umum, memberikan jasa penanggungan resiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Yang kedua, ada usaha asuransi jiwa, memberikan jasa yang berkaitan dengan penanggulangan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, ada usaha reasuransi, memberikan jasa dalam penanggungan uang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya. Yang selanjutnya ada usaha penunjang asuransi. Non-risk bearing adalah kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung usaha asuransi, seperti broker asuransi, reasuransi, loss adjuster, dan konsultan akuntan. Usaha yang selanjutnya ada usaha pialang asuransi. Insurance broker, memberikan jasa konsultasi dan atau keperantaraan dalam penempatan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis atau tertanggung. Selanjutnya, usaha pialang reasuransi, memberikan jasa konsultasi dan atau keperantaraan dalam penempatan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Selanjutnya ada usaha penilaian kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian teknik atas kerugian pada objek asuransi serta melakukan estimasi besarnya kerugian yang diderita tertanggung secara independen. Selanjutnya, yang terakhir, spesialis prinsip syariah. Setiap jenis usaha di atas dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi yang pertama, usaha asuransi umum syariah, yang kedua, usaha asuransi jiwa syariah, yang ketiga, usaha asuransi syariah, dan yang keempat, usaha pialang asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan teori pengalian risiko, ganti kerugian, dan santunan. Jadi, teori pengalian risiko ini tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko kehilangan atau kerugian, maka pihak tertanggung akan menunjuk pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sejak saat itu, risiko beralih kepada pihak penanggung. Selanjutnya, pembayaran ganti rugi. Pihak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian berhak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan perasuransian apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada perusahaan perasuransian. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, risiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya. Yang terakhir, pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu.
sehingga ketika terjadinya musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya akan diberikan santunan. Sekian dari presentasi kami mengenai dari pengertian, istilah, dan maupun definisi serta ruang lingkup dari hukum asuransi. Lengkap sudah penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.